Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lisa Trisnawati, merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Sipil Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri atau ITB Indragiri. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah 1 dengan metode DIA, yaitu Delivery Interaction and Assessment, yang berfokus pada Student-Centered Learning, Blended Learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Baiklah, saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah Mekanika Tanah 1. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 adalah salah satu mata kuliah wajib prodi bagi semester 3 pada kurikulum Teknik Sipil ITB Indragiri. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang asal-usul pembentukan tanah, sifat-sifat fisik dan mekanik tanah, serta memberikan penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar tentang konsep-konsep mekanika tanah dengan kompetensi akan dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa, yaitu mampu menerapkan konsep-konsep mekanika tanah untuk menyelesaikan masalah-masalah geoteknik sederhana. Adapun materi pembelajaran Mekanika Tanah 1 ini meliputi asal-usul dan partikel tanah, komposisi tanah, klasifikasi tanah, aliran air dalam tanah, tegangan efektif, tegangan akibat beban luar, kemampuan tanah, penurunan segera dan pemadatan tanah. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 ini yaitu: pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mengimplementasikan core values ITB Indragiri dalam kehidupan sehari-hari meliputi IMTA, integritas, kejujuran, disiplin, bertanggung jawab, visioner, inspiring, inovatif, berdaya saing, serta academic excellent. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya. Keempat, mampu menemukan masalah rekayasa sipil melalui proses identifikasi, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip rekayasa. Kelima, mampu bekerja sama dalam tim, menerapkan dasar-dasar engineering science, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam bidang teknik sipil. Keenam, menguasai konsep teoritis sains rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan dalam bidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen rekayasa konstruksi. Ketujuh, menguasai prinsip dan teknik termasuk peraturan, standar, pedoman, dan manual di bidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen rekayasa konstruksi. Sedangkan capai pembelajaran mata kuliah meliputi: yang pertama, mampu memahami asal-usul pembentukan tanah, sifat-sifat fisik dan mekanis tanah, serta mampu mengklasifikasikan tanah berdasarkan sistem klasifikasi ASTO dan USCS secara tepat. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai parameter tanah, termasuk indeks properti tanah, aliran air dalam tanah, tegangan efektif, perilaku tanah akibat beban, penurunan serta pemadatan, sebagai dasar dalam perancangan yang diperlukan dalam bidang rekayasa geoteknik. Ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan geoteknik berdasarkan data tanah dari laboratorium dan lapangan, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengujian tanah
sesuai dengan standar ataupun pedoman yang berlaku dalam bidang rekayasa geoteknik. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam, terdiri dari referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama terdiri dari buku nasional dan internasional, sedangkan untuk referensi pendukung, saya menggunakan salah satu karya saya yaitu berupa book chapter dengan judul Dasar Mekanika Tanah. Model pembelajaran mata kuliah Mekanika Tanah 1 adalah blended learning. Model ini menggabungkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan melalui Zoom ataupun Google Meet, dan asinkronus dilakukan melalui forum diskusi yaitu melalui WA Group dan Google Classroom. Bobot nilai untuk evaluasi mata kuliah Mekanika Tanah 1 terdiri dari: pertama, komponen penilaian teori adalah 70% dan praktikum 30% dari nilai akhir. Untuk komponen teori, terdiri dari aktivitas partisipasi dengan bobot 50%, tugas mandiri dan kelompok 25%, UTS 10%, dan UAS 15%. Sedangkan untuk komponen penilaian praktikum, terdiri dari keterampilan praktikum yang meliputi demonstrasi laporan dengan bobot 50%, partisipasi dan keaktifan dalam praktikum 50%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, saya akan cek kehadiran terlebih dahulu. Gimana ketua kelas? Apakah hadir semua teman-temannya? Ya, hadir ya. Oke, baik, nanti silakan diisi daftar hadirnya ya. Baik, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas terkait klasifikasi tanah, yaitu dengan sistem ASTO dan USCS. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mau menanyakan terkait materi minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Ya, silakan Dela. Tentang komposisi tanah, Bu. Tentang komposisi Sisi tanah. Oke. Ya, di mana komposisi tanah ini menjadi dasar. Ya, menjadi dasar yang akan kita gunakan dalam mengklasifikasikan tanah. Adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dalam kedua sistem, ya, yaitu ASTO dan USCS, yaitu berdasarkan ukuran butiran tadi, kemudian berdasarkan batas-batas Atterbeck-nya, ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan tanah dengan sistem ASTO dan USCS dengan tepat. Untuk bahan kajian kita, pertama akan kita bahas terkait pengenalan sistem klasifikasi tanah, kemudian sistem klasifikasi ASTO, yang ketiga sistem klasifikasi USCS, dan yang keempat nanti akan kita bahas terkait penyelesaian contoh soal ataupun contoh kasus dalam pengklasifikasian tanah. Jadi, kenapa kita fokusnya mempelajari sistem klasifikasi tanah ini? Karena memang di dunia teknik sipil atau di rekayasa sipil sendiri, tanah itu memang sebagai dasar ya, sebagai dasar penopang dari sebuah bangunan ya. Jadi karakteristik tanah ini bermacam-macam. Tentunya pasti akan berbeda ya, tergantung nanti jenis tanah dan kandungan yang ada di dalam tanah tersebut. Kita masuk ke pengenalan terkait sistem klasifikasi tanah ya. Kira-kira
Apa sih soil classification system itu? Atau sistem klasifikasi tanah itu? Ya, silakan. Sistem klasifikasi tanah adalah suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, tetapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok-kelompok berdasarkan pemakaiannya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, jadi apa yang dijelaskan Saudara Reno tadi atau rekan kalian itu udah tepat ya, bahwa sistem klasifikasi tanah itu merupakan suatu sistem pengaturan beberapa jenis tanah ya yang berbeda-beda tetapi mempunyai sifat yang serupa ya. Kemudian nanti dikelompokkan menjadi sub-sub kelompok. Jadi outputnya nanti ini berupa simbol ya, berupa simbol ataupun kode ya. Kemudian apa tujuan dari klasifikasi tanah? Nah, ya silakan Zaki. Jadi tujuan dari klasifikasi tanah yaitu untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku suatu tanah, Bu. Oke, jadi tujuannya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa tujuannya kita maunya mengetahui atau tujuannya untuk mendapatkan gambaran terkait perilaku suatu tanah. Pertanyaan berikutnya, apa kegunaan dari klasifikasi tanah? Oke, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Silakan. Kegunaan dari klasifikasi tanah itu pada dasarnya bermanfaat untuk mempelajari kondisi tanah secara lebih rinci. Dengan begitu kita bisa mengetahui sifat-sifat teknis tanah seperti karakteristik pemakaiannya, kekuatan, berat isi, dan lain-lainnya. Oke, jawabannya udah tepat ya, bahwa kegunaan dari klasifikasi tanah itu gunanya untuk studi yang terperinci ya mengenai keadaan tanah serta berguna untuk kebutuhan pengujian, di mana di sana nanti kita bisa menentukan sifat teknis tanah ya, seperti karakteristik pemadatan, kemudian kekuatan tanah, berat isi. Jadi yang paling mendasar ya dalam pengklasifikasian tanah tadi yaitu distribusi ukuran butiran dan indeks plastisitas tanah. Kita masuk ke sistem klasifikasi ASTO ya. Jadi sistem klasifikasi ASTO ini tanah itu diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok besar ya. Seperti yang ada di tabel, dia membagi menjadi 7 yaitu A1 sampai A7. Untuk tanah yang masuk ke dalam kelompok A1, A2, dan A3 itu merupakan tanah yang butirannya itu kecil dari 35% lolos saringan nomor 200 ya. Sementara butirannya itu besar dari 35% lolos saringan nomor 200 itu masuk ke dalam kelompok A4 sampai A7 ya. Yang mana sebagian besar itu terdiri dari tanah lanau dan lempung ya. Sistem ASTO sendiri itu didasarkan beberapa kriteria. Pertama terkait ukuran butirannya. Untuk kategori kerikil itu bagian tanah yang lolos saringan diameter 75 mm ya, yang tertahan pada saringan nomor 20 ya. Sedangkan pasir sendiri itu bagian tanah yang lolos saringan nomor 10 dan yang tertahan saringan nomor 200. Untuk lanau dan lempung itu bagian tanah yang lolos saringan nomor 200 ya. Itu berdasarkan kriteria ukuran butirannya ya. Selanjutnya kriteria yang kedua yaitu plastisitas tanahnya ya. Untuk yang berlanau itu apabila bagian-bagian yang halus dari tanah itu mempunyai indeks plastisitas ya, atau PI-nya kecil atau sama dengan 10 ya. Sementara lempung
itu indeks plastisitasnya besar atau sama dengan 11 ya. Itu yang membedakan antara tanah berlanau dan berlempung ya. Untuk batuan sendiri itu ukuran butirannya itu besar dari 75 mm ya. Sementara itu di sini ada hubungan batas cair atau liquid limit dan indeks plastisitas atau PI-nya untuk tanah yang masuk ke dalam kelompok A2 sampai dengan A7. Jadi grup indeks ini digunakan ya untuk mengevaluasi ya mutu ataupun kualitas dari tanah dasar atau subgrade pada jalan raya ya. Jadi GI ini biasanya ditulis setelah simbol tanah, kemudian nanti terakhir dikasih nilai GI-nya. Itu pengkodenya misalkan nanti berupa angka ya, berupa angka yang akan nanti kita hitung menggunakan persamaan GI itu sama dengan ya persentase butirannya loss saringan nomor 200 dikurang 35 dikali 0,2 ditambah 0,05 dikali liquid limit ya atau batas cair dikurang 40. Kemudian ditambah dengan 0,01 dikali persentase butirannya loss saringan nomor 200 dikurang 15 dikali PI dikurang 10. Kemudian ada beberapa aturan ya untuk menggunakan nilai grup indeks ini. Pertama, bila GI-nya negatif atau kecil dari 0, maka GI itu kita anggap 0. Ya. Kemudian, bila GI yang diperoleh dari hasil perhitungan dibulatkan ke angka yang terdekat. Misalkan contohnya GI-nya 3,4. Maka kita ambil nilai GI-nya hanya 3 ya. Aturan berikutnya tidak ada batas atas untuk indeks grupnya ya. Kemudian nilai GI untuk kelompok tanah A1, A1A, A1B, A24, A25 dan A3 itu selalu 0 ya. Sementara untuk kelompok tanah A26 dan A27 hanya bagian dari indeks grup PI yang digunakan, yaitu GI-nya sama dengan 0,01 dikali F atau fraksi persentase lolos saringan 200 tadi dikurang 15 dikali PI dikurang 10. Kita lanjut ke sistem klasifikasi yang kedua, yaitu USCS ya. Jadi sistem USCS sendiri dia mengelompokkan tanah ke dalam dua kelompok besar ya, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Nah, jadi berbeda nih dengan sistem ASTO tadi ya. Kalau di USCS sendiri kategori tanah berbutir kasar itu jika lebih dari 50% tertahan saringan nomor 200. Jadi untuk kerikil sendiri simbolnya itu G ya, artinya G itu apa? Gravel. Sementara pasir ya sand ya, simbolnya S ya. Kemudian untuk tanah berbutir halus itu jika tanahnya lebih dari 50% tertahan saringan nomor 200 ya. Di sini contohnya lanau, lempung, kemudian lanau organik. Jadi untuk lanau anorganik sendiri itu simbolnya M. Sementara lempung ya C. C artinya clay ya. Kemudian lanau organik dan lempung organik itu diberi simbol O ya. Sementara untuk tanah gambut ya, untuk tanah gambut sendiri ini simbolnya adalah PT ya. Nah, jadi ini ada beberapa simbol ya yang digunakan dalam klasifikasi USCS. Ini menyatakan bahwa kondisinya
gradasi, berdasarkan gradasi dan berdasarkan plastisitasnya ya. Jadi W itu artinya well graded, berarti tanah dengan gradasi baik ya. Sedangkan P berarti kan poorly ya. Poorly graded berarti di sini artinya apa? Tanah dengan kondisi buruk ya. Kemudian L berarti low plasticity atau plastisitas rendah ya. Jadi di sini untuk tanah yang berplastisitas rendah, nilai LL-nya itu atau liquid limitnya itu kecil dari 50 ya. Sementara yang H atau high plasticity itu nilai liquid limitnya besar dari 50. Untuk tanah berbutir kasar itu ditandai dengan simbol kelompok seperti ada GW, GP, GM. Nah, artinya apa nih kira-kira? GW. G tadi apa? Ya, G tadi gravel. W? Well. Berarti artinya apa tanah jenis tanahnya? Tanah kerikil. Ya, dengan gradasi baik. Kalau GP? Berarti tanah kerikil, gravel tadi ya, dengan gradasi buruk. Ya, begitu juga dengan GM, GC, SW, S tadi artinya sand, berarti tanah pasir ya. Kemudian, next. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk sistem klasifikasi USCS ini. Pertama, ya, persentase butiran yang lolos saringan nomor 200-nya itu jadi perhatian ya. Artinya ini fraksi halusnya. Kemudian, persentase fraksi kasar yang lolos saringan nomor 40. Kemudian yang berikutnya koefisien keseragaman ya, atau uniformity coefficient dan koefisien gradasinya ya, untuk tanah di mana 0 sampai 12% lolos saringan nomor 200. Kemudian batas cair dan indeks plastisitas ya, bagian tanah yang lolos saringan nomor 40 ya. Ini untuk tanah di mana 5%-nya atau lebih itu lolos saringan nomor 200 ya. Kemudian jika persentase butiran yang lolos saringan nomor 200-nya itu antara 5 sampai 12%, itu diperlukan simbol ganda ya. Simbol ganda. Contohnya GW GM misalkan, atau GP GM ya. Selain itu juga nanti dalam sistem klasifikasi tanah berbutir halus ini itu simbol, misalkan di sini ada ML ya kan, kemudian CL, OL, CH atau OH, itu kita dapat dengan cara menggambar ya batas cair dan indeks plastisitasnya ya. Kemudian nanti kita plotkan ke bagan plastisitasnya ya, yang dikeluarkan oleh Casa Grande. Untuk lebih memahami lagi ya bagaimana cara pengklasifikasian tanah, kita coba beberapa contoh soal atau contoh kasus ya. Pertama, kita harus fokus pada butiran yang lolos saringan nomor 200 ya. Jadi di sini tadi lolos saringan nomor 200 berapa persen? Berapa? 75%. Itu artinya ya A4 ya kan, A5, A6 dan A7. Itu kemungkinan ya. Kalau kita lihat berdasarkan ya tabel atau yang lolos saringan nomor 200-nya besar dari 35% ya. Bisa dipahami sampai di sini?
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Silakan dibagi 5 kelompok. Saya akan memberikan tugas di mana kalian nanti diminta untuk menyelesaikan contoh soal ya atau contoh kasus untuk pengklasifikasian tanah. Silakan dibentuk kelompoknya menjadi 5. Silakan. Silakan nanti bagi yang mau menyampaikan hasilnya. Ada yang mau menyampaikan hasilnya? Perwakilan kelompoknya? Saya. Silakan. Karena tanah yang lolos AYK nomor 200 itu sebesar 58%, maka masuk dalam klasifikasi tanah yaitu Lanau Lempung, Bu. Yaitu masuk ke dalam kelompok A4, A5, A6 atau A7. Angka-angka yang diberikan dalam tabel klasifikasi dari kelompok sebelah kiri ke kelompok sebelah kanan, tanah yang diuji ternyata masuk ke kelompok A4 dengan menggunakan rumus GI yaitu Grab Index mendapatkan nilai 3,45 dibulatkan menjadi 3. Jadi tanah yang diklasifikasikan sebagai A4. Gimana yang lain? Kelompok lain? Sama? Sama ya, oke. Baik, untuk materi klasifikasi tanah pada hari ini, saya rasa pemaparannya sudah selesai ya. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pagi hari ini terkait klasifikasi tanah. Pertama, klasifikasi tanah itu bertujuan untuk mengelompokkan tanah ya yang memiliki kesamaan properti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku suatu tanah ya. Jadi untuk mengetahui karakteristik tanah secara terperinci ya. Kemudian sistem klasifikasi ASTO dan USCS itu didasarkan pada 2 hal tadi ya. Pertama, ya distribusi ukuran. Yang kedua, iya plastisitas tanah. Kemudian, kedua sistem klasifikasi itu membagi tanah ke dalam 2 kategori, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus ya, yang dipisahkan oleh saringan nomor 200. Kemudian, menurut sistem ASTO, suatu tanah itu dianggap sebagai tanah berbutir halus apabila ya lebih dari 35% lolos saringan nomor 200. Sedangkan sistem USCS itu tanah dianggap sebagai tanah berbutir halus itu lebih dari 50% lolos saringan nomor 200 ya. Jadi ini kesimpulan materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan evaluasi ya terkait pemahaman terhadap materi kita pada hari ini. Silakan untuk linknya saya sudah share di grup WA. Silakan dikerjakan dengan waktu 5 menit. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup waktunya ya untuk mengerjakan soalnya. Kita akan cek sama-sama hasilnya seperti apa. Dari 22 jawaban yang menjawab benar itu ada 19 orang ya. Nah, ya, dengan persentase 86,4% ya. Kemudian soal kedua ada 21 orang ya dengan persentase 95,5%. Selanjutnya yang soal yang ketiga sama. Jadi artinya di sini berdasarkan hasil yang diperoleh untuk materi ya, materi sistem klasifikasi tanah ini mahasiswa mampu memahami ya. Kalau kita lihat dari hasil evaluasi yang baru kita laksanakan. Untuk tugas minggu depan ya, saya sudah share untuk tugasnya itu di Classroom. Silakan dicek nanti masing-masing ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga
apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.